kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, Bapak akan mengambil absen. Andi, Rizka, Siska, Boy, Sandra. Berarti ada semua kita ya. Coba lihat ke kanan. Apa yang kalian lihat? Ya. Dengan apa kita melihat? Ya, benar sekali. Kita melihat dengan mata. Dan bagaimana kita bisa mencium bau makanan? Ya, benar sekali. Kita mencium bau makanan dengan menggunakan hidung. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama panca indera beserta bagian-bagiannya dengan tepat melalui kegiatan pengamatan dan diskusi kelompok. Yang kedua, setelah pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing panca indera dan rangsangan yang diterimanya dengan benar melalui pengisian lembar kerja peserta didik atau disebut juga dengan LKPD. Yang ketiga, setelah pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara memelihara dan menjaga kesehatan panca indera dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita breaking terlebih dahulu agar kita lebih mengenal apa itu panca indera. Bentuk panca indera, ini mata, ini hidung, ini telinga, ini lidah, ini kulit. Wow, luar biasa. Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong anak-anak disimak dan dipahami ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Zona Edukasi Anak. Kali ini kita akan belajar mengenal 5 panca indera dan fungsinya. Mari kita mulai. Panca indera berasal dari bahasa Sanskerta yang maksudnya adalah panca artinya 5. Indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan menanggap terhadap serangkaian rangsangan secara fisik. Panca indera pada manusia terdiri dari 5 organ tubuh, yaitu mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Mata merupakan indera penglihatan. Fungsinya untuk melihat objek yang jauh dan dekat atau melihat kondisi di sekitar kita. Sehingga ketika kita melihat menggunakan mata, maka kita akan mendapatkan informasi secara visual. Telinga merupakan indera pendengaran. Fungsinya untuk mendengar suara di sekitar. Suara bisa didengar karena adanya gelombang suara dari sumber bumi yang merambat melalui udara, masuk ke organ telinga hingga disalurkan ke otak. Sehingga otak dapat mengartikan getaran suara sebagai bunyi yang beraneka ragam. Sehingga kita dapat membedakan berbagai suara di sekitar kita. Kulit merupakan indera peraba. Fungsinya untuk meraba agar manusia dapat merasakan tekanan, sentuhan, suhu, rasa sakit maupun getaran. Hidung merupakan indera penciuman. Fungsinya untuk mendeteksi bau serta menjadi salah satu anggota dari sistem pernapasan manusia, yaitu sebagai tempat masuknya udara sehingga kita bisa menghirup oksigen.
Lidah merupakan indera pengecap. Fungsinya untuk merasakan rasa, diantaranya rasa manis, rasa asam, rasa asin, dan rasa pahit. Karena lidah memiliki bintik-bintik yang berkelompok dan membentuk kuncup pemecah yang pada ujungnya terdapat saraf pemecah. Saraf ini menangkap rasa yang tercampur dalam air liur, kemudian meneruskannya ke otak. Bagian ujung depan lidah peka terhadap rasa manis. Bagian samping kanan kiri lidah peka terhadap rasa asam dan asin. Sedangkan bagian pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Fungsi lain dari lidah adalah membantu manusia dalam berbicara. Berupa huruf dapat diucapkan hanya dengan bantuan lidah, misalnya huruf L dan R. Nah, adik-adik, 5 panca indera itu ialah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus pandai mensyukuri dan menjaga serta merawatnya. Terima kasih adik-adik sudah ikut belajar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video yang kita tonton tadi, apa yang kalian pahami? Ya, benar sekali, yaitu tentang panca indera. Di sini siapa yang tahu apa itu panca indera? Ya, benar sekali adik. Panca indera adalah alat tubuh manusia, alat tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima sangat dari lingkungan sekitar. Macam-macam yang pertama adalah indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera penciuman. Yang keempat, indera pengecap. Dan yang terakhir adalah indera peraba. Dari macam-macam panca indera ini, yang pertama adalah indera penglihatan. Dengan apa kita melihat? Ya, benar sekali, dengan mata. Yang kedua, indera pendengaran. Dengan apa kita mendengar? Ya, benar sekali, kita mendengar menggunakan telinga. Indera penciuman. Dengan apa kita mencium bau? Ya, benar sekali, dengan hidung. Indera pengecap. Dengan apa kita, seperti contohnya pengecap rasa manis, pahit, asin. Dengan apa? Ya, dengan lidah. Untuk indera peraba, kita dapat merasakan halus, kasar. Dengan apa? Ya, dengan kulit. Inilah macam-macam panca indera. Selain mengenal macam-macam panca indera, di sini kita juga harus menjaga kesehatan mata, telinga, hidung, lidah,
lidah, dan kulit. Seperti di yang Bapak tampilkan di TV Pintar ini, cara menjaga kesehatan indera penglihatan dengan cara mengkonsumsi vitamin A. Apa saja itu vitamin A? Vitamin A terdiri dari wortel dan tomat. Sedangkan indera pendengaran telinga dengan cara batasi volume suara, atur volume pemakaian headphone maksimal suaranya 60% dan batasi penggunaannya paling lama 1 jam per sesi. Dan indera penciuman di sini kita dianjurkan yaitu dengan cara menggunakan masker dan menghindari zat-zat kimia seperti menghirup langsung bau gas atau bahan kimia yang menyengat karena bisa memicu anosmia atau kehilangan penciuman. Sementara indera pengingat, hindari makanan terlalu panas, kurangi rokok dan alkohol. Untuk indera peraba dengan cara jaga hidrasi tubuh dan mandi secara teratur. Sampai di sini sudah paham? Kalau memang sudah paham, Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini kalian diminta untuk mencari fungsi dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, dan cara menjaga kesehatannya. Baiklah, ini Bapak bagikan dulu. Baiklah anak-anak, kalau sudah siap silakan dikumpul. Setelah Bapak periksa, hasilnya sangat memuaskan. Berarti kalian sudah memahami apa itu panca indera, macam-macam panca indera, dan beserta fungsinya. Pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa panca indera adalah alat tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Panca indera terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Setiap panca indera memiliki fungsi yang berbeda. Kesehatan panca indera harus selalu dijaga agar dapat berfungsi dengan baik. Baiklah, sebelum kita pulang, Bapak akan mengasih tugas di rumah beberapa kelompok. Yaitu kelompok pertama membuat gambar beserta fungsinya dari indera penglihatan. Kelompok 2 membuat gambar dan beserta fungsinya tentang indera pendengaran. Kelompok 3 membuat gambar dan beserta fungsinya tentang indera penciuman. Kelompok 4 membuat gambar dan beserta fungsinya tentang indera pengecap. Dan kelompok 5 membuat gambar dan beserta fungsinya tentang indera peraba. Pelajaran kali ini kita sudah sampai di sini. Kalau ada yang belum paham, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham semua, ya kan? Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.